Hai, apa kabar semuanya? Lagi pada ngapain? Eh, Gimana kabarnya hari ini? Hai Guntur, hai Atin. Sekarang tuh Sabtu apa Minggu sih? Oh ya Sabtu. Sampai nggak inget hari. Jadi barusan aku habis upload kan beberapa hari, kayak semingguan terakhir gitu. Aku habis ngedeclutter rumah. I actually posted a video about that, yang namanya Curing My Consumerism. Terus aku bikin video tentang aku decluttering barang-barang yang udah tidak kupakai lagi. Sebentar. Terus udah gitu, barang-barang ini aku, sebentar ya kameranya dibenerin dulu. Oke, barang-barang ini aku jual di Instagram yang namanya Marsh Things, dan barusan udah di-upload sebagian foto-fotonya, specifically buku-buku yang udah pernah aku baca, udah gak dipakai lagi, udah ada di Marsh Things. Aku tulis aja di Instagramnya soalnya banyak yang nanya nih, marsh.things. Nah, bisa di follow, lalu gimana sih? Bisa di follow, lalu DM aja itu ya, Marsh Things ya, udah aku komen. Udah pokoknya aku udah upload ke situ dan akan berlanjut lagi ke barang-barang lainnya. Tapi this time aku nggak ngejual baju-baju karena baju-baju udah di-declutter dari zaman-zaman lama, udah zaman dulu banget. Karena aku tuh declutter kayak bisa setahun sekali. Karena nggak tahu kenapa ya, rumah tuh, kalian gitu juga gak sih? Kayak dagunya bikin gemes. Makasih Ata, bravo Shell. Iya, kalian ngerasa gitu juga gak sih? Kayak rumah tuh setelah setahun kok gak tahu kenapa jadi nambah barang, nambah ini, nambah itu yang belum tentu semuanya kepake. Tapi kita gak tahu kenapa mempunyai barang-barang baru itu gitu. Kayak entah kita beli, ada diskon, jadi kita lebih banyak belanjanya, bla bla bla. So ya, daripada nggak kepake mendingan aku pre-loved aja. So anyway, apa kabar semuanya? Ya pucet ya. Aku lagi nggak pakai makeup sama sekali, jadi kayak nggak ada blush on, nggak ada lipstick. Ya udahlah. Admin WA-nya nggak aktif Kak Caca. Admin WA tuh maksudnya yang di sini. Mungkin yang WA yang ada di Instagram Marshanda99. Coba ya, nanti aku inform supaya dia akan reply ke orangnya langsung. Ngobrol yuk, kita ngobrol santai aja. Aku lagi pengen iseng-iseng live. Iya, Caca udah ubanan secara udah 35. Tapi kayak semua orang beda-beda ya. Ada yang umur SMP aja udah ubanan. Kalau aku sekarang udah ubanan. Kan udah jadi ibu juga. But I don't care, I feel great either way, ada uban atau enggak. So, santai aja. Hai Sidik. Face shape aku apa? Aku jujur nggak tahu ya. Ini namanya oval atau bulat atau apa, aku nggak ngerti. Makasih sayang. Siapa tuh tadi namanya? Syah Pipit. Kita ngobrol apa ya? Aku pengen ngobrol yang santai-santai aja sih di live ini. Something light, something ringan, something lucu-lucuan. Film Latahzan tayang bulan Mei, insya Allah. Dan sekarang kita lagi di proses syuting. Dan itu seru banget karena semua timnya seru-seru, baik-baik. I love doing that film, working on that film. Oh, oke. Itu namanya bulat telur. Oh, shape mukaku bulat telur. I don't know. Oke. Oke, ada yang nanya nih. Herna Christine, Kak Caca, kenapa ya aku gampang emosi dan stres? Apa aku di fase gejala penyakit mental? Enggak lah, belum tentu. Itu manusiawi banget untuk merasa emosi yang lebih dari wajar atau stres yang lebih dari wajar. Jadi itu sesuatu yang normal dialamin, apalagi kalau kita kerja dalam dunia yang high pressure, lingkungan kita juga mungkin orang-orang yang
memberikan kita tekanan, membuat kita ngerasa nggak nyaman. Jadi belum tentu ngerasa stres aja tuh udah tanda-tanda bahwa kita punya kita menuju penyakit mental. Itu belum tentu. Kak, dietnya Kak Caca gimana? Kok bisa kurusan Kak? Aku puasa intermittent, aku olahraga, ada badminton, sempet Bikram yoga. Jadi Bikram yoga tuh yoga yang kelasnya panas banget sampai 40 derajat kalau nggak salah. Terus selama 1,5 jam yoga itu dalam suhu 40 derajat Celcius. Terus ada gym juga. Itulah rahasia dietku. Dari kamu aku belajar banyak hal tentang hidup dan kehidupan. Berarti banget loh Riris kamu ngomong gitu. Means a lot to me. Apalagi ya kita banyak yang nanya soal diet nih. Yes, untuk PRS Kasnia yang bilang aku semenjak kena bipolar selalu lihat Marshanda kalau dia itu bisa bertahan dan melanjutkan hidup. Aku belajar dari Kak Caca ini. Love you Kak. Love you too. Itu alasannya aku open up, speak up secara publik, terbuka gitu bahwa aku ada bipolar disorder, ada diagnosa itu dulu karena aku pengen orang-orang yang punya issue dengan mental health, punya tantangan, merasa bahwa Caca aja bisa gitu. Gue ngeliat dia pas dia lagi down, tapi dia juga bisa bangkit. Pasti gue juga bisa. Aku pengen memotivasi dan inspire orang supaya bisa bangkit dan merasa bahwa ya kita juga manusia. Aku juga manusia dan kamu juga manusia. So if I can do it, you can do it. Aku apa nih? Oke. Caca, tips dong biar menjadi sahabat anak. Senang banget kalau pas lihat Caca sama Sienna, kata Laras Prabowo. Tergantung sih anaknya umur berapa juga, karena kalau misalnya anaknya masih kecil kita mesti di tahap yang masih menjadi leader 100% buat anak. Tapi kalau anak udah umur ya pra-remaja atau remaja, mungkin kita lebih bisa pakai approach, pakai pendekatan ke anak sekian persen sebagai orang yang mungkin bukan sahabat kali ya, tapi lebih ke seseorang yang bisa mudah didekati oleh anak. Jadi anak tuh nggak ada rasa takut sama kita, sehingga anak bisa terbuka sama kita. Dan juga at the same time kita menjadi pemimpin atau orang tua bagi anak kita. Nah, kita mesti tahu momennya kapan kita menjadi seorang leader, pemimpin atau orang tua, dan kapan momennya kita menjadi kayak something like a friend, yang dimana anak bisa nyaman dan terbuka aja sama kita dan menjadi diri mereka sendiri di depan kita, nggak harus memasang topeng di depan kita karena ada rasa takut misalnya gitu. Dibacalah komen ini, dibaca Teguh Saifullah. Kata Zaza Eja, aku sakit menjadi people pleaser. Gimana caranya untuk buang itu? Mungkin yang perlu dilakuin pertama adalah cari tahu dulu akarnya. Kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita mau nyenengin orang lain? Apakah karena kita mengisi kekosongan? Apakah karena kita butuh validasi yang pada saat kita dari kecil sampai bertumbuh dewasa tuh kita nggak dapatkan validasi, recognition, atau pengakuan dari orang-orang yang paling penting buat kita dalam hidup kita, misalnya orang tua. Kalau kita kekurangan validasi dari mereka, kita cenderung bisa dewasanya menjadi seorang people pleaser gitu. Jadi
perlu tahu dulu akarnya kenapa kita bisa menjadi seorang people pleaser di usia sekarang. Dan biasanya awareness atau menyadari kenapa kita A, kenapa kita B, kenapa kita C, itu menjadi pintu pertama menuju perubahan. Yang penting kita aware dulu. Verlin, people pleaser itu seseorang yang suka membuat orang lain happy, tapi cenderung mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri sampai berlebihan. Jadi dia prioritasin bikin orang lain happy, dan itu berulang-ulang terus-menerus dilakukan, dan dia mengorbankan dirinya sendiri, bisa sampai kayak gitu. Thank you, Nana Mariana. Kenapa tidak keluarin album selagu baru? Kalau album belum, single iya, kemarin aku sempat keluarin single remake-nya Vina Panduwinata, judulnya Di Dadaku Ada Kamu, dan itu dijual di Richie's Factory, CD fisiknya. Kalau untuk digitalnya dalam beberapa bulan lagi insya Allah akan dijual. Amim 85. Iya, aku udah 35 loh. Dulu tuh bidadari aku masih 11 tahun, oh my god. Apalagi nih? Warung Kamera Jogja, gue stress, how to manage. Kok gue intuitively dapat message untuk bilang kalau lakuin lebih banyak hal yang bikin lo happy deh. Apapun itu, segimana pun juga orang ngejudge lo, kalau lo suka dengerin lagu-lagu punk rock metal misalnya, lo pasang itu and then it makes you happy, then do it more. Yang bikin lo seneng, bikin lo ngerasa bebas, lepas, karena mungkin tangki lo untuk ngerasa bahagia tuh kecil, sedikit isinya, jadinya lo stres. Sementara tangki untuk melakukan hal-hal yang demi orang lain, hal-hal yang secara esensial tuh nggak bikin lo happy, doesn't make you happy, itu jarang lo lakukan, kan lo lebih memprioritaskan doing the right things, which is not bad. Tapi nggak salah juga sekali-kali lo melakukan hal yang bikin lo happy and do it more. Hai Dedi Irwan, masih makan rendang gak Cavina Yurin? Rendang kapan ya terakhir makan? Kayak sebulan lalu deh. Sekarang pacarnya siapa? Aku gak ada. Lagi single. Dari dulu sampai sekarang spek bidadarinya gak berubah. Hai kakak. Hai Dinda Ahmad Kasogi, you're very beautiful, thank you. Apakah salah kalau kita nggak suka baca buku, katanya Ayu Pake? Enggak lah, nggak salah. Mungkin kita lebih suka nonton, mungkin kita lebih suka belajar dengan visual yang kita ngelihat langsung atau mendengar. Jadi belum tentu baca buku itu, kalau misalnya nonton video kita belajar dari situ dan itu nyerap lebih cepat ke kita. Ada orang yang kayak gitu. Jadi teknik belajarnya belum tentu harus dari baca buku. Kalau aku juga nggak suka baca buku, aku sukanya denger audio. Jadi aku sukanya beli audiobook atau dengerin podcast di audio aja, nggak pakai gambar gitu, nggak pakai videonya. But that's me. Tapi semua orang beda-beda.
Kita ngobrol apa lagi nih? Main ke Lombok kak? Iya aku pernah ke Lombok tapi udah lama banget, lagi ada show show waktu itu. Marsha, hai Umar Chef Work Official. Iya Anjas, ini lagi minum kopi susu. Baca dong kak, kata Siti Mai. Baca apa? Habis nangis? Enggak, ini aku tidur kebanyakan deh kayaknya, jadi matanya kayak beb gitu. Satu pertanyaan boleh dong Verlin? Lagi nyantai aja, lagi di rumah minum kopi susu, dan lagi live. Iya kemarin Sienna tuh bukan wisuda, belum acara wisuda, baru photoshoot dengan orang tua untuk wisuda. Tapi acara wisudanya sendiri itu masih belum.